proses akulturasi di Padang itu yang sangat baik menurut saya. Ada masyarakat China di sana juga ada, kemudian juga ada Arab juga ada, kemudian juga saya tahu karena Nias juga sering ada pertandingan barongsai di Padang. Ya, kan? Dan juara dunia barongsai itu dari Padang. Pada mungkin 8-9 tahun yang lalu. Saya ketua umum barongsai. Tepat pada Hari Pahlawan hari ini, saya menerima tamu dari wilayah yang menjadi ibu kotanya pahlawan Indonesia. Karena dari wilayah beliau ini terlalu banyak pahlawan Indonesia. Nah, tetapi beliau ke Surabaya, lahirnya pahlawan, artinya 10 November. Sehingga saya pengen bertanya nanti Pak tentang, kalau kita bicara pahlawan ini kan kita nggak bisa tidak menyebut Sumatera Barat. Beliau ini gubernur Sumatera Barat yang periode pertama. Kemudian beliau ini 2 periode jadi wali kota Padang. Yang periode kedua tidak habis karena menjadi calon gubernur. Dan sebelum itu lagi beliau wakil ketua DPRD Sumatera Barat. Dan sebelum itu lagi jauh begitu beliau pengayuh becak. Jadi bagaimana seorang yang ketika remaja mengayuh becak kemudian bisa menjadi gubernur di pusatnya pahlawan Indonesia. Pak, kalau bicara pahlawan ini kan kita nggak bisa mengabaikan Sumatera Barat. Bapak gimana? Ya, memang dalam faktanya begitu Pak ya. Bahwasanya memang di Sumatera Barat ini cukup banyak hadir tokoh-tokoh dan juga para pahlawan. Dan salah satu proklamator kita Bung Hatta. Iya, Bung Hatta. Dan alhamdulillah karena memang kita melihat ini karena memang ada pengaruh budaya Pak. Karena memang kita di Sumatera Barat, ranah Minang itu kan ada pemerintahan terendahnya Nagari. Nah di Nagari ini biasanya untuk dialog diskusi itu dibangun di Lapau namanya. Itu biasanya kalau di Lapau itu bukan hanya masalah lokal, masalah internasional pun dibicarakan. Oh, di Nagari itu. Nah itu makanya 50-60 tahun yang lalu ada orang tua yang beri anaknya namanya John Kennedy misalnya gitu. Jadi ada orang Sumatera Barat namanya John Kennedy. Gitu, sangat kan? Biasa di sana punya anak diberi nama-nama Amerika, nama Eropa, nasional, internasional gitu Pak. Itu karena terjadi diskusi-diskusi di Nagari, di tingkat desa, dan yang didiskusikan itu tidak hanya masalah lokal, tapi juga masalah internasional. Masalah internasional. Saya baru tahu ini. Dan kemudian juga di Nagari itu kita mau makan. Itu ada dialog dulu Pak, namanya Pasambahan di Sumatera Barat itu. Jadi kita belajar mendengar. Jadi ketika mau makan, maka tokoh-tokoh perwakilnya itu bermusyawarah. Nah kita mendengar. Nah untuk menjadi pemimpin kan harus banyak mendengar. Di samping juga belajar berbicara. Akan dilatih untuk berbicara petah petitih itu, saut bersaut, ya kan. Nah, jadi ini yang kita lihat. Sehingga itu ada di Nagari. Itu ada di Nagari. Jadi menjadi pemimpin itu juga harus dilatih untuk mendengar. Ya, tidak begitu, untuk mendengarkan, tidak hanya ngomong terus. Tidak untuk didengarkan aja kan, ya untuk mendengar juga. Kalau kita lebih banyak mendengar kan lebih tahu banyak permasalahan, dan kita ketika mengambil kesimpulan kan lebih tepat, lebih pas. Dan Bapak juga praktekkan itu. Ketika jadi gubernur, Bapak berapa persen mendengar, berapa persen bicara. Jadi memang kita banyak menemui masyarakat ke lapangan. Dan ini memang kebiasaan saya semenjak dulu. Jadi kita turun ke lapangan, mendengarkan keluhan, dan kemudian melihat apa permasalahan di lapangan, dan kemudian kita dengarkan permasalahannya. Kemudian juga kita ketemu dengan akademisi kampus. Dan ketika saya dilantik sebagai gubernur, maka perguruan tinggi saya jalani semuanya, dan ketemu sama rektor semuanya. Kita minta masukan gerangan apa untuk. Tapi kan banyak juga yang melakukan itu meskipun sifatnya hanya untuk pencitraan. Kita memang ingin menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Itu makanya sekarang ini kepala dinas bagi saya tidak boleh banyak di kantor, harus ke lapangan.
Oh, Dan kemudian ketika ada masalah, ya selesaikan segera. di lapangan. Harus dikunjungi ke lapangan, sehingga memang tidak berlarut permasalahan itu. Dan pahlawan yang besar lain yang kita tentu tidak akan pernah lupa adalah Syahrir. Ketika umur 30 tahun sudah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Betul, Pak. Dan itu tokoh yang bisa membuat kemerdekaan Indonesia diakui oleh Barat. Yeah. Jadi karena peran Syahrir juga. Dan jangan lupa para pemuja gerakan kemerdekaan ada Tan Malaka, juga orang Sumatera Barat. Orang Sumatera. Jadi yang ulama Buya Hamka juga Sumatera Barat, Yeah. yang kiri sosialis Tan Malaka juga Sumatera Barat. Yeah. Lengkap. Ya, kalau Aidit orang mana? Ada yang mengatakan orang Sumatera Barat juga. Komunis. Iya, memang ada begitu. Karena memang ada yang menyebutkan DN itu adalah Ja'far Nu'man. Oh, Ja'far Nu'man, Nah, bukan itu Dwi Nusantara itu. Ada yang mengatakan begitu. Oh. Nah, tapi kita Ya, gitu. Ya, silakan Anda pelajari sendiri. Yang penting pokoknya Sumatera Barat ini gudangnya pahlawan nasional yang penting-penting. Ya, nah, kalau zaman sekarang, Pak, ya. masih mungkin nggak ada pahlawan yang sebesar itu datang dari Sumatera Barat? Kalau kita lihat sekarang ini sudah potensi itu ada. Kenapa kami katakan ada? Dan banyak sekarang ini tokoh-tokoh muda yang itu memang berasal dari Minang, yang menghadirkan suatu hal yang besar seperti unicorn yang ada itu, seperti ada Bukalapak, kemudian ada berapa unicorn yang lainnya itu memang di antara mereka. Yang inisiatornya seperti Ruang Guru, itu kan juga adalah putra kita dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, itu mereka masih relatif muda, dan memang mereka berkiprah di pusat ibu kota negara ya, di Jakarta, dan kemudian juga ibu kota-kota besar. Karena memang di Minang itu kan memang ada budaya merantau. Ya, dan barangkali mungkin tentu berbeda dengan dulu. Kalau dulu barangkali mungkin mereka tampil di medan pertempuran ataupun juga barangkali mungkin di diplomasi, ya, sehingga mereka Aku salin. Ya, kan begitu. Nah, sekarang ini barangkali mungkin hadir dalam bidangnya. Nah, itu di antaranya yang kita lihat sekarang ini. Pak, praktek nagari yang seperti Bapak ceritakan tadi, saya manggil Bapak karena beliau gubernur, tapi sebetulnya rakyat Sumatera Barat memanggil beliau itu simple sekali, Buya. Jadi ini Buya. Nah, tapi Buya kan ada Buya Hamka, ada Buya Syafi'i Ma'arif. Ini Buya siapa? Ya Buya Gubernur katanya. Nama beliau ini sebetulnya Mahyedi Ansarullah. Mahyedi Ansarullah. Tapi nggak pernah dipanggil nama itu. Semua orang Sumatera Barat memanggil beliau ini Buya. Kalau didesak lagi Buya siapa? Ya Buya Gubernur. Gitu. Nah, jadi berarti ini Buya ketiga, Buya Hamka, masih banyak lagi yang Buya Syafi'i Ma'arif, Buya Gubernur. Kalau kita masih Buya kampungan. Ya, bagus sekali, beliau sangat merendah, dan itu mungkin salah satu sukses beliau menjadi pemimpin di Sumatera Barat. Pak, Sumatera Barat kan gudangnya orang pinter. Nah, kemudian memimpin orang begitu pinter-pinter gimana, Pak? Nggak sulit, Pak? Orang Surabaya bilang nggak sulit, tak? Itu maksudnya apakah nggak sulit? Ya, memang namanya mimpin itu tidak mudah ya, Pak ya. Ya, dan apalagi jumlah masyarakatnya banyak. Kalau di Minangkabau ini pemimpin itu kan hanya didulukan selangkah, ditinggikan hanya seranting. Ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Jadi tidak jauh, betul itu. Makanya kalau masyarakat biasa mudah untuk memberikan kritikan, juga untuk meluruskan, juga untuk mengingatkan. Jadi tidak terlalu sungkan. Ya, saya kira ini seluruh orang Indonesia harus mendengar dari manapun sukunya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin sebetulnya jangan merasa terlalu tinggi posisinya, karena sebetulnya kalau menurut orang Padang hanya ditinggikan seranting dan hanya didulukan selangkah. Jadi tidak terlalu banyak bedanya dengan rakyat. Iya. Harus merasa begitu. Iya. Dan ini budaya
karakter yang ada pada masyarakat Minangkabau. Dan itu dituangkan dalam falsafah ya keseharian. Dan kemudian apalagi masyarakat Minangkabau ini juga kritis, Pak. Barangkali kan dalam sejarah juga ditemui bagaimana kekritisan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Nah, maka itu untuk menghadapi yang seperti ini, ya memang kita harus menyamakan frekuensi kita dengan mereka. Kita harus membaur dengan masyarakat. Dan kemudian juga kita mau mendengarkan. Ya, orang kalau ketika dia menyampaikan sesuatu yang memang kesulitan yang dihadapi, ketika sudah kita dengarkan, pasti mereka akan senang. Tapi katanya ada juga Pak salah satu kiat bagaimana bisa memimpin, katanya bodohkan aja rakyat, kan nanti gampang mimpinnya gitu. Nah, kalau kan nggak bisa membodohkan orang Sumatera Barat. Ya mereka udah pintar dari kita. kita. Ya maka itu memang kita harus dengarkan, dan itulah yang kita coba lakukan. Dan kemudian kalau dengan masyarakat Minang itu, Sumatera Barat itu, tidak bisa kita katakan kita gubernur, tidak bisa kita katakan kita wali kota, tidak bisa katakan begitu, ya. Nah itu maka itu mereka dibawa serta, ya diikutkan, ya di dalam banyak hal. Nah ketika akan mengambil kesimpulan, keputusan, maka ikutkan mereka. Nah ini yang pernah kita lakukan ketika saya sebagai wali kota Padang, ketika kita mau merapikan Pantai Padang waktu itu, dan kemudian kita tanya sama mereka, Ibu, Bapak, kita mau merapikan Pantai Padang ini, kira-kira gimana? Supaya memang kita berdagang nanti kan lebih bagus, tempat lebih rapi. Setuju Pak? Nah ada yang tidak setuju. Cuma setelah itu mereka bertanya, setelah itu dirapikan, apakah kami masih bisa jualan dagang di sini? Gitu pertanyaan mereka. Jangan digusur maksudnya ya? Keinginan mereka begitu. Ya. Artinya ketika itu dirapikan jangan untuk orang. Mereka harus menikmati, mereka harus merasakan. Karena memang pembangunan begitu Pak. Terus Bapak gimana? Iya justru memang ini dibangun untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, dan bukan untuk orang lain. Dan nggak dikhianati itu. Tidak, memang itu yang kita lakukan. Nah itu makanya setelah ada sepakat itu setuju, ya saya bangun. Dan sebelum menggeser. Saya ingat ketika makan di pantai itu di Padang 2,5 tahun yang lalu, rasanya memang keren lah sekarang. Beda sekali dengan dulu waktu saya menjadi di PLN, ke sana berkali-kali, ya sudah sangat beda. Iya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Dan kita bangun dulu Pak. Termasuk grup Jawa Pos ikut bantu juga itu. Dengan ada CSR-nya. Dan kemudian memang kita BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan kita terutama waktu gempa dulu Pak ya. Ya, waktu gempa. Nah, jadi setelah selesai itu kita kembalikan. Gimana Ibu sudah ini? Oh, nah masih kurang Pak. Kita sempurnakan lagi. Nah, apa kita mengeluarkan uang banyak kan untuk rakyat juga. So nanti kalau saya kita bangun itu tidak bisa kita manfaatkan, kan tidak ada artinya juga. Nah maka itu setelah kita musyawarahkan mereka ada setuju, udah kalau begitu selesai, dan ayo pindah kita lagi. Karena caranya ayo berapa peta semuanya, berapa kita ambil nomor masing-masing. Udah dapat sudah, kalau itu silakan pindah lagi. Jadi mereka bongkar sendiri Pak. Tidak perlu kita. Nah, Pak, tapi di Nagari itu di masa medsos sekarang ini, di zaman digital sekarang ini, bagaimana praktek bernagari seberapa berubah dibanding zaman dulu Pak? Ya, karena memang di Nagari itu ada hal-hal yang mengikat. Ya, diantaranya adalah Nagari itu dia punya satu masjid Nagari. Nah ini dan masing-masing suku punya surau lagi Pak. Jadi diikat dengan itu. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan maka dimusyawarahkan di sana. Di Masjid Nagari itu. Dan kemudian juga biasa juga ada kegiatan-kegiatan Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan hadir Nagari itu. Dan kemudian ketika Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri di sana. Kemudian ada lagi Nagari itu Bapandam Pakuburan, tempat kuburan. Jadi Nagari itu punya. Jadi kalau masyarakat Nagari itu kuburannya Nagari itu. Ya, walaupun memang masing-masing suku juga menjadikan itu, tapi di Nagari fasilitas. Dan kemudian juga ada pasar Nagari, pasar.
Pasar Nagari. Pasar Nagari. Jadi ekonomi. Masjid, ada kuburan, ada pasar. Ada pasarnya. Jadi dan kemudian tapian itu tempat mandi, sungai gitu Pak. Jadi tempat itu yang hilang karena sekarang orang punya kamar mandi sendiri-sendiri. Ya, jadi itu yang mengikatnya. Di antara faktor mengikatnya itu. Dan sekarang ini juga kita dorong. Kenapa? Karena ikatan sosial yang begitu kuat di Nagari itu, makanya ketika ada acara Nagari itu yang hadir itu lebih merata dibandingkan ketika ada pertemuan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Pak. Lebih merata. Artinya apa? Atau memang masyarakat memang memiliki ikatan yang kuat. Merata yang dimaksud itu gimana? Artinya seluruh kelompok. Bukan kelompok tertentu. Kalau pertemuan kabupaten barangkali masyarakat kabupaten Agam misalnya gitu kan. Ya mungkin tokoh-tokohnya aja yang hadir. Tapi masyarakat yang di ini tidak hadir. Betul-betul publik di Nagari itu. Nah, betul. Dan sekarang ini kita perkuat. Kenapa? Karena kita bentuk pemerintahan kita juga Nagari. Kalau di Jawa itu desa. Nah, itu Pak. Jadi Nagari itu memang, jadi di undang-undang desa memang tetap Nagari Sumatera Barat eksis. Jadi ini kita perkuat. Dan setelah reformasi maka kita Sumatera kita kembali ke Nagari itu. Pemerintahan Nagari itu. Itu hasil reformasi yang nyata di sana. Waktu Orde Baru sempat desa dulu. Dipaksakan. Iya, desa. Undang-Undang 75 ya, dengan desa. Nah, setelah reformasi kita kembali ke Nagari. Itu ada perdanya di provinsi. Nah, sampai sekarang itu kita pertahankan. Karena ikatan sosial emosional yang kuat tadi di Nagari, maka ini menjadi potensi kita sekarang ini, Pak. Ya, ketika kita COVID sekarang ini, kemudian dana terbatasnya masuk pemerintahan, maka alhamdulillah dengan adanya Nagari, maka ikatan antara kampung halaman, ranah namanya, dan kemudian rantau, ranah dan rantau ini kita perkuat. Itu makanya alhamdulillah kan perantau-perantau kita rata-rata sukses. Nah, inilah yang mensuplai kebutuhan di Nagari. Nah, bahkan kita sekarang ini kita fasilitasi dengan adanya lembaga-lembaga yang mengkapitalisasi potensi itu, ranah dan rantau tadi itu. Bahkan kepengurusannya juga adalah ada orang rantau dan kemudian juga ada Nagari itu. Nah, inilah yang membantu kita sekarang ini karena memang suplai bantuan dukungan turun. Nah, sehingga memang pemerintah Nagari terbantu. Nah, kalau seandainya ini betul-betul kita jaga dan kita rawat secara baik, ini akan menjadi peluang dalam rangka memberikan dukungan pembangunan di Nagari. Itu makanya ketika Nagari itu pembangunannya lancar, maka insya Allah Sumatera Barat akan terbantu tentunya. Kalau APBD provinsi misalnya, bentuk penyaluran atau distribusi ke tingkat Nagarinya seperti apa? Kita juga punya kewenangan untuk itu dengan kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan kewenangan provinsi tentunya. Di samping itu juga kabupaten juga punya. Kemudian kalau sekarang pusat juga berikan dukungan, ada dana desa kan Pak. Jadi tiga sumber pendanaan ditambah lagi perantau tadi. Yang dana rantau itu bisa dikelola oleh Nagari itu sendiri. Apa mereka mau terserah nanti apa yang diusulkan dan perantau turun. Jadi ini yang kita syukuri, termasuk dalam masalah ketika COVID sekarang ini memang kita kapitalisasi potensi ini. Masuk di Surabaya ini perantau Minangnya kuat sekali sampai bisa membangun rumah gadang besar sekali, hanya 2 kilo dari rumah saya ini, dan setiap pagi saya olahraga di sana, halamannya luas. Nanti saya pengen Bapak Gubernur mampir ke sana supaya melihat karya perantau-perantau dari Minang di Surabaya, begitu. Nah, tapi benar Buya ini dulu pernah jadi tukang becak. Ya, lebih berat daripada tukang becak ada Pak. Itu gimana ceritanya? Ya karena memang latar belakang orang tua saya kan Pak, yang buruh dan kemudian orang tua buruh angkat-angkat itu. Angkat. Nah maka itu biasalah anak laki-laki saya yang tertua, ya juga bantu orang tua. Kan walaupun ini itu di pelabuhan atau di pasar? Di pasar. Di pasar Pak. Di pasar. Jadi ada orang belanja mengangkatkan. Ya. Ketika bapak misalnya belanjanya banyak, tidak kuat bawa itu, maka orang tua saya dibayar untuk mengangkat itu. Pakai ada dengan dipanggul, dan juga dengan gerobak dorong.
gitu. Gerobak dorong atau gerobak pancal? Gerobak dorong. Oh, jadi Bapak Ya. mendorong itu? Ya dorong. Nah, kalau kita ketika di Dumai, setelah itu kami merantau ke Dumai dari Riau, maka orang tua saya membecak sana. Oh. Becak maka itu tentu sekali-sekali saya juga melakukan hal yang sama. Iya. Hebat, tukang becak bisa jadi gubernur, Buya, hebat ya. Nah, terus Buya kuliah di Andalas. Ya, kuliah di Andalas dan di Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Nah, ya. Mau jadi apa, Pak? Jadi kuliah di Fakultas Pertanian. Waktu itu cita-citanya. Saya berdoa tolong saya diluluskan pada jurusan fakultas yang banyak berhubungan dengan rakyat. Itu doa saya. Apa yang membuat berpikir begitu? Ya, karena memang kita orang kampung dan daerah kita daerah pertanian dan kemudian ya karena ya kamu kita senang aja mungkin bertemu dengan banyak orang. Bapak kan dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukan di kotanya. Kalau geografisnya itu Kabupaten Agam. Oh, tapi berbatasan dengan Kota Bukit Tinggi, daerah pertanian. Jadi melihat masyarakat itu ya, itu makanya yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Ya Allah, ya pertanian lah paling banyak karena di Sumatera Barat 57% penduduk Sumatera bergerak di pertanian. Ya. Subur mana Pak dengan Jawa? Saya kira cukup subur juga di Sumatera Barat. Ya, karena memang untuk mereka bertani padi, sawah, dan kemudian juga jagung, palawija, dan kemudian juga jeruk dan yang lain. Bapak pertanian di jurusan apa? Saya jurusan sosial ekonomi. Oh, sosial ekonomi. Sosek. Ya. Terus ketika sekarang Buya jadi gubernur, masih ingat pelajaran pertanian itu? Atau punya ambisi untuk pertanian harus bagaimana? Oh iya, memang sekarang ini karena memang penduduk Sumatera Barat mayoritas bertani, maka visi misi kita juga banyak. Kalau orang Surabaya menganggap orang Sumatera Barat itu paling banyak dagang, Pak. Iya. Ternyata sebetulnya bertani juga. Iya, bertani juga, dagang juga. Iya. Terus, Bapak punya ambisi apa di bidang pertanian? Ya, kita menginginkan bagaimana petani pendapatannya meningkat. Caranya? Itulah maka kita sekarang ini kita fokus ya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani itu, maka kita lakukan pembenahan di pertanian relatif luas. Ya, juga ada. Artinya orientasinya meningkatkan produksi. Meningkatkan pendapatan. Nggak otomatis produksi belum tentu meningkatkan pendapatan. Terus gimana caranya? Kalau biayanya kosnya tinggi. Iya. Nah, maka itu makanya kita mencoba bagaimana menekan pembiayaan. Itu makanya kita dorong masyarakat untuk menggunakan pupuk kompos yang dibuat sendiri, yang tidak tergantung dengan pupuk buatan, ya kan? Dan kemudian pada saat yang sama juga tentu kita dorong juga bagaimana untuk peningkatan produksinya, nah, sehingga biaya kita tekan dan kemudian produksi kita meningkat. Tentang pupuk tadi, apakah petani mau melaksanakan? Kan karena kita punya petani itu suka yang jalan pintas, suka melihat padinya itu harus bukan hijau lagi, harus sampai biru gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara sebanyak-banyak mungkin pupuk kimia, begitu, jalan pintas seperti itu. Nah, sekarang Bapak menggerakkan petani untuk membuat pupuk kompos yang lebih lambat, yang lebih secara fisik lebih besar. Apa mereka mau? Memang mau tak mau harus dilakukan itu, Pak. Kenapa? Karena untuk sekarang ini kan pupuk subsidi untuk masyarakat itu tidak produksinya tidak sesuai, lebih rendah daripada kebutuhan. Maka itu mau tidak mau harus kita dorong masyarakat untuk memproduksi pupuk sendiri. Itu makanya juga bisa dengan melalui kompos sisa daripada makanan, dan kemudian juga dengan kita mendorong peternakan sehingga nanti peternak menguntungkan dan kemudian kotorannya itu bisa kita manfaatkan, ya. Dan di samping itu juga dengan sekarang ini kita limbah-limbah sampah di pasar itu juga kita olah
untuk menjadi pupuk. Pupuk. Ya, Ada dorongan dari penganggaran ada. untuk program itu. Ya, itu makanya sebetulnya selama ini juga sudah ada juga program namanya UPO misalnya, Unit Pengelolaan Pupuk Organik. Itu kan adalah dengan kita bantu masyarakat sapi, ya sekian per kelompok atau per orang, dan kemudian kotornya itu adalah untuk mensubsidi kebutuhan pupuk untuk kelompok mereka. Nah, apalagi ditambahlah dengan mengolah daun-daunan dan kemudian sisa pangan dan kemudian juga sepengetahuan saya Pak bahwa subsidi pupuk untuk petani ini sangat baik sekarang ini dalam pikiran saya nggak tahu praktek di lapangan, karena siapapun yang punya sawah kurang dari 2 hektar dia pasti dapat subsidi, dan bentuknya adalah by name by address dan pakai kartu, sehingga dalam pikiran saya bentuk subsidi seperti itu sangat tepat. Bahwa ada orang teriak-teriak nggak dapat pupuk mungkin karena tanahnya lebih dari 2 hektar atau 5 hektar. Nah, apakah nggak berjalan Pak di Jawa? Dalam fakta di lapangan kita di Sumatera Barat, dan juga ini menjadi diskusi kita juga dengan Bapak Menteri Pertanian beberapa saat yang lalu, bahwasanya ada beberapa permasalahan-permasalahan karena memang ini pengadaan kan secara nasional. Nah, sedangkan sementara di daerah itu kan berbeda-beda masa tanamnya kan Pak. Nah, kadang-kadang pupuk untuk ada, tapi kadang sampainya itu tidak sesuai dengan waktunya. Nah, kalau itu beliau pasti ahli, karena Buya ini sarjana pertanian yang memupuk tidak boleh telat 1 hari pun, yang menanam tidak boleh telat 1 hari pun, karena kalau telat maka hasilnya berbeda. Dan itu yang menjadi problem terbesar. Ya, itu permasalahannya. Tepat waktu, tepat jumlah. Ya, dan kemudian juga kadangkala juga peruntukan itu memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Memang produksinya di bawah, karena kalau seandainya seluruh kebutuhan itu disubsidi, subsidinya terlalu tinggi Pak. Nah, ini diakui oleh Pak Menteri Pertanian dalam diskusi kita beberapa kali dengan beliau. Itu makanya sekarang juga muncul di kalangan sebagian petani itu kalau boleh subsidinya itu bukan pupuk lagi, subsidinya itulah produksi. Di hasil yang kita subsidi, kita beli dengan harga yang lebih pas, sehingga jaminannya produksinya nilai jualnya itu akan lebih menguntungkan untuk mereka. Jadi barang siapa panen padi, maka padinya itu yang dibeli dengan harga yang lebih menguntungkan. Mendingan menolong harga itu daripada untuk subsidi pupuk. Nah, ada beberapa pendapat dan diskusi-diskusi yang waktu itu kita dengan Pak Menteri Pertanian juga, dan kemudian Ketua KTNA nasional waktu itu juga Pak Muldoko juga, kita juga sempat diskusi dengan memang banyak teori itu, termasuk nggak usah ada subsidi pupuk, tetapi barang siapa bisa memproduksi di atas 8 ton per hektar, maka harganya akan dibeli dengan harga berapa. Ada juga teori seperti itu, sehingga yang penting bahwa bagaimana produksi ini secara nasional bisa meningkat kan Pak? Iya, betul. Cuma kadang-kadang akan memang petani kita kan udah tahunan mereka, udah banyak pengalaman tentang itu. Jadi mereka sudah punya, siapa saja ketika mungkin hasil produksinya udah jelas harganya, mereka akan berpacu untuk produksi itu. Banyak petani kita sekarang juga sangat pinter untuk memilih, saya beruntung mana, saya punya tanah setengah hektar, saya lebih beruntung mana menanam padi atau menanam jagung atau menanam apapun, itu mereka juga sudah mulai pilih-pilih begitu Pak. Di Sumatera Barat ya benar? Iya, ini memang itu Pak. Jadi nanti mereka juga lihat pasar Pak, kebutuhan pasar. Kalau misalnya seperti daerah persawahan atau peladangan yang dekat pasar, mereka lebih cenderung menanam kebutuhan pasar itu, sayur-sayuran. Misal seperti kita di Sumatera Barat itu kan memang daerah sayur Pak ya. Itu masyarakat seperti contoh itu di daerah Agam itu namanya ada pasar Padang Luar namanya. Padang Luar. Ya, Padang Luar. Itu pasar induk ya Pak. Iya, itu pasar sayur di sana. Di sana juga banyak sawah Pak. Tapi sawah itu mereka tanami sayur-sayuran. Kenapa? Karena memang itu menguntungkan. Apalagi karena memang
tempat areal pertanian mereka ini dekat pasar, ketika bagaimana harga di pasar mereka langsung bisa petik. Pinter itu. Ya. Gitu, Pak. Ya. Nah, jadi memang betul kata Pak tadi itu. Jadi masyarakat nggak mengerti juga dengan Pak, di Jakarta ini lagi booming juga di mana-mana. Ya. Durian Padang. Bapak seberapa tahu tentang itu, Pak? Durian Padang. Iya, itu terkenal sekali, Pak. Termasuk yang paling enak di Indonesia ini untuk durian lokal. Jadi memang di durian di Sumatera Barat itu memang ada khas masing daerah-daerah. Ya, ada kalau di daerah pesisir selatan misalnya ada durian barong-barong balantai namanya. Dia memang ada khas-khas masing daerah itu. Ada dari Kamang gitu kan. Kemudian ada lagi yang lainnya. Memang itu durian asli daerah itu. Saya udah lama pengen ketemu, kalau ketemu Buya saya mau tanya ini karena di Jakarta nggak, aku pilih yang durian Padang katanya. Saya nggak tahu aslinya dari Padang atau dari sekitar Padang, pokoknya Padang yang dapat nama. Ya. Karena jual orang Padang paling. Jadi Bapak ini kan PKS kan? Iya, Pak. PKS. Saya ketua PKS Sumatera Barat sekarang. Oh, ketua PKS Sumatera Barat. Nah, gubernur sebelumnya juga PKS. Iya, Pak. 2 periode. 2 periode. Kemudian Bapak PKS. Iya. Wah, ini Sumatera Barat dipegang. Waktu wali kota dulu Bapak juga PKS. Betul, Pak. Oh, jadi memang. Saya termasuk pendiri PKS di Sumatera Barat. Oh, pendiri PKS di Sumatera Barat. Nah, Pak, sekarang kan orang pengen menyaksikan. Kalau PKS jadi gubernur, maju nggak provinsinya? Seberapa perasaan itu ada di Bapak? Ya, memang siapa saja yang menjadi pemimpin tentu harapan masyarakat juga demikian. Dan kemudian kita juga mewujudkan. Juga harus punya keinginan seperti itu. Karena memang kita memimpin untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Bagaimana mungkin ekonominya meningkat. Dan kemudian juga kehidupannya akan bisa lebih sejahtera. Pendapatan mereka bisa lebih baik. Itu jadi beban atau jadi dorongan, Pak, bahwa ini kan PKS kan partai yang sangat Islam, kemudian mungkin di kalangan yang luas dianggap bisa apa PKS begitu, bisanya mungkin ekstrim atau bisanya mungkin terlalu fanatik begitu. Sekarang menjadi gubernur, itu bisa nggak? Coba kita lihat gitu. Itu seberapa menjadi beban atau seberapa menjadi pendorong untuk kemajuan? Ya, saya ketua Bela Negara Sumatera Barat, Pak. Forum Bela Negara Sumatera Barat. Jadi yang bilang PKS ekstrim, please dengarkan ini. Dan di samping itu juga saya sudah menciptakan lagu juga, Pak. Apa? Saya sudah menciptakan lagu juga. Lagu yang saya ciptakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ciptaan Buya sendiri? Ya. Oh, Buya pencipta lagu? Ya, jadi sekarang lagi kita ciptakan lagi lagu selanjutnya. Buya juga menyanyikannya? Kita yang lain juga ikut menyanyikannya. Kita juga bantu-bantu juga. Tapi tidak seperti orang lain lah. Kita cuma meramaikan aja. Boleh nadanya diperlihatkan bahwa gubernur PKS juga bisa menyanyi begitu. Nanti anggapannya PKS nggak mau menyanyi gitu. Di lagu Bhinneka itu itu menceritakan tentang kebinekaan Indonesia. Dan kemudian kita bercerita bahwasanya NKRI inilah harus kita bela. Ya, dan kita dilahirkan di sini dan inilah Indonesia. Maka itu kita hidup mati kita di sini. Mau tidak mau kita harus melakukan pembelaan. Nah, maka itu di dasar itu pula lah makanya saya selaku gubernur juga harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat. Jadi itu memang ketika saya sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota memang harus mengadakan seperti itu, bukan hanya karena PKS saja, ya karena kita anak bangsa, ya karena memang kita dilahirkan di sini, ya dibesarkan di sini, dan kemudian akan mungkin orang lain akan berikan terbaik kalau bukan kita sendiri yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, jadi ketika saya sebagai wali kota Padang, ya alhamdulillah 2 periode, ya 2 periode, itu periode pertama saya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat itu 600% lebih pendapatan asli daerahnya. Pendapatan dari asli sektor daerah. pariwisata. Pendapatan asli daerah. Ya, PAD. Ya, PAD. 610% dari sektor pariwisata. Alhamdulillah.
Nah, karena memang ya harus begitu kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan visi yang ada pada kita sekarang ini, kita juga akan bisa menghadirkan yang demikian untuk Sumatera Barat. Itu mungkin tadi meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya lihat memang orientasi PKS belakangan agak melebar, meluas maksud saya, karena saya lihat di Surabaya misalnya ketua PKS-nya orang NU, misalnya begitu, dan itu bisa diterima. Dan Bapak ketua PKS provinsi lagi menciptakan lagu Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu itu Bapak Buya ciptakan ketika jadi gubernur atau ketika jadi wali kota? Wali kota. Ketika jadi wali kota. Iya. Dan itu tidak ada suara minor dari PKS sendiri. Oh tidak. Nah justru teman-teman di PKS justru mengapresiasi apa yang saya lakukan. Nah ini kita buat lagu yang kedua. Dan itu memang kita lebih memesankan nilai-nilai perjuangan. Dan untuk NKRI. Dan karena memang kita memimpin di Sumatera Barat itu kan juga masyarakatnya juga heterogen juga, Pak. Ya, apalagi Kota Padang. Kota Padang itu adalah heterogen, dan menurut hemat saya proses akulturasi di Padang itu yang sangat baik menurut saya. Ada masyarakat China di sana juga ada, kemudian juga ada Arab juga ada, kemudian juga saya tahu karena sering ada pertandingan barongsai di Padang. Dan juara dunia barongsai itu dari Padang. Pada mungkin 8-9 tahun yang lalu. Saya ketua umum barongsai. Nah, jadi itu dan masyarakat Tionghoa di sana itu mereka udah mungkin ada banyak yang tidak tahu lagi bahasa ibunya. Ya, biasanya mereka bahasa Minang. Biarpun Tionghoa bahasanya Minang. Bahasa Minang. Bahkan ada seni-seni yang berkembang di kawasan itu gabungan dari seluruh budaya yang ada. Cina ada, Arab ada, kemudian Minang, Melayu ada, dan kemudian Eropa juga ada. Bahkan dicermin oleh alat musiknya juga. Wah, maju ya ternyata. Nah, tetapi Bapak sebagai gubernur kan dulu orang partai, tapi begitu jadi pimpinan kan menjadi pimpinan orang banyak. Semua. Perasaan itu seberapa dalam Pak di Bapak, di Buya? Ya memang harus seperti itu kita, dan jadi komitmen maksud saya. Betul. Dan memang harus itu yang kita lakukan. Karena kita PKS kan hanya mengantarkan kita. Yang kita pimpin adalah daerah kita, Sumatera Barat yang heterogen. Ya, di Sumatera Barat itu juga masyarakat Sunda banyak, Pak. Jawa juga banyak. Ya, Batak dan semuanya. Dan heterogen, dan apalagi di kota-kota tadi itu. Jadi maksud saya itu kita bangun komunikasi dan kita berbuat baik dengan semuanya. Bahkan ini pula sejarahnya ketika pemilihan gubernur kemarin itu di kantong masyarakat China itu, maka saya menang. Oh, didukung oleh masyarakat Tionghoa. Iya. Oke. Karena memang selama ini kita hubungan sangat baik. Iya. Yang selama saya di Kota Padang dan baik Pak Gubernur, baik Buya Gubernur. Terima kasih sudah podcast dengan saya. Mudah-mudahan masih bisa ke Surabaya lagi atau saya ke Padang nanti. Ya. Kita tunggu Pak Dahlan di Padang. Ya. Dulu sering sekali di Padang, terutama ketika menjadi direktur utama PLN, listriknya luar biasa. Sampai saya pernah mematikan listrik rumah dinasnya wali kota Padang. Bukan beliau, sebelumnya. Karena wali kota kita minta membuat SK agar diizinkan kabel listrik melewati daerah tertentu. SK-nya nggak diteken-teken. Saya bilang, matikan listrik di rumah wali kota Padang biar tahu rasanya tidak punya listrik. Itulah rasanya orang Sumatera Barat nggak punya listrik. Minta maaf Pak Wali Kota dulu. Bapak kenal ya Pak? Oh kenal. Teman baik Pak. Ya, makasih. Tapi beliau memang pekerja keras juga. Iya, alhamdulillah. Ya, makasih. Makasih Pak. Terima kasih semuanya.